Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih yang sudah hadir atau yang sudah menyempatkan waktu dalam kegiatan live conference ini. Jadi hari ini saya ingin membahas lanjutan tentang tugas proyek gitu ya, tugas proyek teman-teman karena waktunya kan sudah setelah UTS, artinya sudah dikit lagi waktunya pengumpulan. Waktu pengumpulan itu adalah minggu ke-14 seperti itu. Nah, video sebelumnya itu saya memberikan penjelasan tentang bab 1 hingga bab 3. Nah, untuk pertemuan kali ini saya juga ingin mengulang gitu ya, mengulang sehingga teman-teman bisa lebih paham gitu ya, atau jika ada yang belum paham bisa langsung bertanya tentang pembuatan bab 1 hingga bab 3 bahkan sampai bab 5 gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi untuk informasi eh, kemungkinan UAS yang nanti teman-teman akan jalani adalah sesi presentasi. Nah, sesi presentasi yang dilakukan adalah terhadap laporan proyek ini. Seperti itu. Jadi, laporan proyek itu nanti akan dinilai sebagai kelompok. Nilai kelompok ya. Jadi kalau laporannya bagus, berarti semua nilai kelompok anggota kelompoknya bagus gitu ya. Sedangkan untuk presentasi atau nilai UAS nanti itu berdasarkan individu. Jadi presentasinya itu saya akan lihat per individu, bagaimana cara presentasinya dan sebagainya. Untuk detailnya nanti akan saya sampaikan mungkin H-2 minggu atau 1 minggu sebelum UAS seperti itu, biar teman-teman fokus dulu dalam pengerjaan tugas proyek ini gitu ya. Nah, jadi yang seperti teman-teman tahu, tugas proyek ini kan cukup banyak gitu ya. Jadi ada 3 orang per kelompok. Nah, itu menyebabkan teman-teman bisa saling bagi tugas sehingga tidak terlalu berat. Nah, setelah saya review beberapa tugas teman-teman yang sudah masuk di Ellen sebelumnya gitu ya, cukup banyak sih yang sudah membuat bab 1 yang bagus gitu ya, sudah cukup sistematik gitu ya, khususnya di latar belakang. Jadi contohnya misalkan ini judulnya ada kan pengguna operator seluler di Indonesia, terutama wilayah Jabodetabek. Nah, dari judulnya itu aja udah cukup spesifik ya. Jadi pengguna operator di Indonesia, tapi diperjelas yaitu di wilayah Jabodetabek. Berarti skupnya yang nanti akan dibahas adalah wilayah Jabodetabek saja, seperti itu. Nah, mungkin ini saya hanya review dikit-dikit ya, karena ini udah bagus tadi saya baca, seperti itu. Pertama, masalah umum yang dibahas gitu atau pembahasan umum yang dibahas itu berasal dari komunikasi. Nah, itu tepat ya. Jadi karena ngomongin operator seluler gitu ya, artinya berangkat dari komunikasi, pembahasan komunikasi itu sudah sangat tepat gitu ya. Terus dilanjutkan ke TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada data ya yang kelompok ini sajikan gitu ya, yaitu pada tahun 2019 mencapai 63,53%. Nah, mungkin tambahannya teman-teman bisa berikan sumbernya. Nih, kalimat ini berdasarkan sumber apa gitu. Jadi nggak mungkin kan teman-teman yang bikin sendiri datanya kan. Jadi ini ditambahkan sumbernya. Dapat dari mana nih angka 63,53% gitu. Jadi biar lebih valid seperti itu ya. Nah, terus kemudian di paragraf kedua itu teman-teman ini di kelompok ini sudah ganti bahasan, yaitu adalah telepon seluler atau handphone gitu ya. Nah, dalam dalam latar belakang gitu ya, diusahakan pembahasannya itu tidak lompat-lompat gitu ya. Walaupun ini lompatannya tidak jauh, tapi masih ada lompatan. Maksudnya lompatan apa? Pertama kan bahas tentang komunikasi, kemudian lanjut ke TIK. TIK-nya ini mungkin bisa diperpanjang atau dibanyakin gitu ya. Nah, kemudian langsung loncat ke telepon seluler gitu ya. Nah, lebih baik dalam pembahasan TIK ini teman-teman bahas juga tentang telepon seluler gitu ya, sedikit gitu ya, sehingga nanti ketika sudah bahasan khusus tentang telepon seluler itu tidak ada lompatan dalam pembuatan latar belakang gitu. Jadi di bagian sini tambahkan pembahasan telepon seluler. Jadi
ada kalimat penghubung untuk pembahasan berikutnya, gitu intinya, gitu ya. Nah ini kan udah masuk telepon seluler, kemudian dari telepon seluler itu ada operator kartu seluler. Nah ini tepat banget, gitu. Jadi ada pembahasan operator kartu seluler. Di sini dijelasin semua tuh, ada Telkomsel, Tri dan lain-lain, seperti itu. Nah kalau yang saya pahami ini masih tentang operator telepon seluler gitu ya. Ini lagi-lagi ada data ya. Ini kan saat ini Telkomsel merupakan pemimpin pasar bisnis seluler yang hampir menguasai 50% pasar pangsa pasar seluler. Nah, ini kalau sudah data itu tolong dimasukkan sumbernya. Nah, sumbernya itu nggak harus data BPS gitu, nggak. Kalian boleh kutipan, misalkan ngambil dari artikel gitu ya. Misalkan tulis aja dari Kompas tahun berapa gitu. Kalau misalkan artikel dari Kompas, misalkan dari artikel dari Republika gitu ya, boleh. Apa namanya, atau ditulis tambahan misalkan menurut siapa nih, menurut eh, Bapak A selaku apa namanya kepala komunikasi Indonesia gitu contoh ya. Nah, menyatakan bahwa Telkomsel merupakan pimpinan pasar bisnis seluler gitu yang hampir menguasai 50% pangsa pasar seluler gitu. Jadi ada tambahan sumbernya gitu sehingga ini akan lebih valid angka 50%-nya gitu. Nah, terus kemudian di sini membahas tentang persaingan operator kartu seluler. Terus lanjut, ini juga masih tentang operator kartu seluler gitu ya. Nah, coba bentar. Oke. Nah, jadi ini sudah tepat sih menurut saya, udah cukup bagus. Hanya saja tadi tambahan-tambahan aja. Ini contohnya gimana? Ini contohnya ini kayak sumber ini kan berarti dia Legimin gitu ya ngomong bahwa kebiasaan masyarakat mengganti-ganti kartu perdana berdampak buruk bagi perusahaan operator telekomunikasi. Itu kan katanya Legimin ya, gitu. Jadi bukan kata teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Ini udah cukup bagus. Nah, terus ada lagi salah satu yang mungkin perlu dikembangkan. Nah, ini salah satu juga ini dari TI 06. Jadi keadaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Jadi misalkan keadaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi eh, ini sudah bagus sih menurut saya juga, cuman bisa di apa namanya dilebih luaskan gitu ya, diperbanyak bahasannya. Contohnya apa? Contohnya misalkan berangkat dari mana? Kalau di sini berangkat dari COVID-19 gitu ya. Kemudian mungkin ditambahkan data-data penunjang gitu ya. Karena misalkan apa namanya, ini kan udah berkaitan sama ekonomi gitu ya. Perubahan apa sih yang terjadi? Karena justru judulnya keadaan ekonomi, berarti kan ada penurunan ya tingkat ekonomi. Nah itu bisa diturunkan gitu. Sorry, diberikan datanya tentang penurunan gitu. Ya seperti itu. Sebentar ya. Sebentar saya cek dulu.
Oke, mohon maaf. Kita lanjut lagi. Jadi seperti itu tentang apa namanya latar belakang. Nah kemudian rumusan masalah. Nah di rumusan masalah ini eh, sudah sangat baik ya menurut saya. Hampir semua sih. Oh ini kurang prolog ya. Prolog itu apa? Prolog itu seperti ini. Jadi kalimat pengantar dari subbab gitu ya. Ini juga minusnya 1 poin sih. Jadi seharusnya itu 1.2 gitu ya. Nanti saya akan kasih tahu. Jadi ini udah bagus isinya. Kalau dari isi ini udah bagus. Bagaimana keadaan perilaku ekonomi di masa pandemi dan lain sebagainya. Ini kan apa namanya masalah yang terdapat dalam latar belakang. Nah terus eh, ini mungkin prolognya keliru ya. Bukan rumusan masalah, mungkin tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian teman-teman apa gitu ya? Ini benar mengetahui. Jadi biasanya awalannya itu adalah mengetahui. Di sini keadaan para pelaku ekonomi di masa pandemi. Ini mengetahui tanggapan para pelaku ekonomi terhadap keadaan ekonomi di masa pandemi ini. Ini ada 3. Nah, oh ya, tujuan penelitian ini nanti akan relate dengan kesimpulan. Jadi misalkan nanti ada 3 poin dari tujuan penelitian, maka nanti ada 3 jawaban atau 3 poin juga di dalam kesimpulan. Seperti itu. Batasan itu yang dibatasi oleh teman-teman ya. Nah, kalau batasan tuh contohnya kalau ini kan ekonomi nih. Misalkan scoop yang kamu akan bahas tuh apa? Kalau ini kan luas lingkup penelitian hanya seputar karena ekonomi. Nah, pembatasan yang lebih spesifiknya apa? Misalkan di daerah mana? Di daerah Depok gitu ya, atau di Jabodetabek dan sebagainya. Karena itu nanti akan mempengaruhi sampel ya. Kalau di Depok berarti apa namanya orang-orang yang tinggal di Depok. Kalau Jabodetabek kalau bisa sampelnya itu terdiri dari setiap kota di Jabodetabek seperti itu agar mewakili. Nah, terus berapa jumlah sampel yang digunakan gitu ya. Terus misalkan kita nanti akan mengolah dengan metode ya, metode distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan lain-lain. Itu juga dimasukin dalam batasan penelitian. Seperti itu. Nah, kalau untuk ini mungkin nanti diperbaiki yang ini. Jadi biasanya rumusan masalah itu adalah diawali dengan kata bagaimana gitu. Untuk kita ingin apa namanya membuat poin masalah yang kita tanyakan, yang kita ingin tahu jawabannya gitu. Makanya dengan kata bagaimana mungkin bisa diganti bagaimana penyebab gitu ya pengguna operator seluler berbeda di setiap daerah gitu. Jadi kita pengen tahu kenapa bisa berbeda-beda. Terus tujuan, ini udah benar juga. Biasanya boleh ada yang untuk mengetahui, ada juga yang dengan kata mengetahui. Seperti itu. Oke, nah ini kalau ini laporan yang ini yang sekarang dibahas, ini operator selulernya yang mau dibahas apa? Semuanya atau salah satu gitu. Itu kan akan mempengaruhi ya dari apa? Data yang nanti teman-teman ambil gitu. Ini udah benar wilayah Jabodetabek dan sebagainya. Mungkin berapa sampel gitu ya. Itu ditambahkan. Gitu. Itu untuk bab 1 udah sangat bagus untuk SI. Jadi teman-teman nanti tinggal perbaiki dan tinggal lanjutkan ke bab 2 dan bab 3-nya. Seperti itu. Nah, untuk bab 2 oke kita contoh. Nah, di bab 2 itu nanti coba saya jadi nanti di bab 2 isi bab 2 itu yang pernah saya bahas itu nanti akan berisi tentang teori dari distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, regresi dan korelasi dan regresi. Seperti itu. Ini yang wajib ya. Ini wajib ada di laporan proyek. Oke, ini 3 hal ini wajib ada. Kemudian yang pilihan atau yang tentatif itu adalah Google Form, Microsoft Excel,
Python atau SP itu. Jika dalam pengolahannya menggunakan salah satunya, gini aja deh. Nah, jadi maksudnya apa? Teman-teman ini wajib ada di dalam laporan teori ini. Jadi teori distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan penyebaran, korelasi serta regresi. Nah, untuk yang pilihan ini itu tergantung. Misalkan teman-teman mengambil datanya menggunakan Google Form, berarti wajib ada teori tentang Google Form gitu. Tetapi misalkan tidak menggunakan Google Form, misalkan menggunakan data sekunder gitu ya, berarti nggak usah ada teori Google Form gitu ya. Nah, saat pengolahannya, misalkan teman-teman hanya menggunakan manual gitu ya, kalkulator dan sebagainya, berarti ini tidak perlu dimasukkan gitu, tidak perlu dimasukkan gitu ya. Tapi misalkan kalian pengolahannya menggunakan Microsoft Excel, Python atau SPSS, maka itu dimasukkan dalam teorinya. Seperti itu ya. Oke, nah saya mau contohin penulisan bab 2 gitu atau seluruh ya terhadap poin. Misalkan ini bab 2 landasan teori. Oke. Nah, untuk subbab pertama kan 2.1 ya pasti ya. Ini judul. Nah, kemudian nanti ada 2.2 gitu ya. Judul juga. Nah, kemudian nanti misalkan ada poin gitu ya. Misalkan ada poin pertama adalah 1 gitu. Oh ya, maaf. Ini berarti tambahin prolog. Ini prolog tadi itu udah dijelaskan ya, itu apa? Itu adalah kalimat awal setelah subbab. Misalkan tidak ada itu. Nah, misalkan nanti ada poin. Nah, poin pertama itu menggunakan 1 gitu ya. Menggunakan 1, ini judul. Oke, misalkan poin 1 tadi memiliki poin lagi gitu ya. Maka penulisannya adalah A. Seperti itu. Nah, misalkan poin A ini masih punya poin lagi. Maka poin berikut yang digunakan adalah 1 kurung tutup. Gitu. Nah, misalkan masih tetap ada poin lagi di dalam 1 kurung tutup, itu biasanya terakhir itu menggunakan A kurung tutup. Gitu ya. Jadi urutannya seperti ini. Jadi pertama, misalkan ada poin pertama itu menggunakan nomor 1, 2 dan sebagainya. Misalkan poin 1 tadi punya poin lagi, maka dimulai A. Nah, selanjutnya 1 kurung tutup dan selanjutnya lagi itu adalah A kurung tutup. Gitu. Nah, makanya biasanya umumnya sih yang saya tahu itu nggak pernah ada subbab atau poin yang menggunakan A besar gitu. A besar gitu nggak ada. Itu biasanya makalah gitu ya. Tapi kalau penelitian ilmiah itu biasanya subbab, kemudian jika punya poin 1, A, 1 kurung, dan A kurung tutup gitu ya. Jadi seperti itu penulisannya. Oke, nah terus untuk bab 2, yang dimasukin tuh yang digunakan aja. Yang digunakan oleh teman-teman. Nggak perlu semuanya dimasukin. Gitu. Ini kan masih balet ya. Jadi dalam penulisan ilmiah itu tidak menggunakan balet gitu ya. Atau gini simbol-simbol seperti ini. Jadi menggunakan nomor gitu. Oke, jadi yang digunakan misalkan kalian nanti menggunakan membuat diagram misalkan hanya histogram gitu ya. Berarti yang dimasukkan hanya histogramnya aja. Diagram pie tidak perlu dimasukkan seperti itu. Nah, nanti ini menurut saya coba bandingkan ini penulisan ini dengan dilihat gitu ya dengan penulisan yang akan saya share nanti. Oke, nah ini di bab 2 ya. Nah, oke. Jadi saya berharap laporan kita nanti seperti ini gitu ya. Jadi bukan hanya isinya yang kita kedepankan, tapi penulisannya juga sama
sehingga nanti penulisannya bisa rapi, enak dibaca gitu, enak buat didalami gitu. Jadi seperti ini kerapiannya nanti. Seperti itu ya. Nah, sekarang balik ke bab 3. Kita bahas bab 3, bab 2 menurut saya cukup, nanti tinggal eksekusi aja. Oke. Oh iya, subbab satu lagi. Misalkan ini subbab pertama 2.2, dia punya subbab lain gitu ya. Bukan poin tapi subbab lain, pembahasan di dalam pembahasan. Yaitu menggunakan 2.2.1. Seperti itu ya. Judul. Nah, mungkin ini bisa kita atur nanti dengan penggaris. Biasanya hanya 1 space atau 2 space. Gitu ya. Ini kan di sini gitu ya, di 2 space. Oke, kita lanjut ke mana ya? Oke, ini dia. Nah, jadi bab 3 itu berisi tentang diagram penelitian atau flowchart penelitian gitu ya. Nah, isinya seperti ini. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Yang nanti adalah alur dari teman-teman melakukan penelitian ini. Jadi pertama ngapain, kedua ngapain, sampai akhirnya adalah pengambilan kesimpulan. Gitu. Jadi di sini di laporan ini adalah pertama masukkan dan menentukan objek penelitian gitu ya. Nah, teman-teman bisa beda. Misalkan mulai apa? Eksplorasi judul gitu ya, itu boleh. Sesuai pemahaman teman-teman gitu ya. Untuk simbol ini sama seperti pemrograman. Jadi kotak apa, bulat apa, jejer genjang apa, seperti itu. Oke. Nah, isinya di bab 3 itu misalkan itu adalah flowchart penelitian. Itu sama dengan diagram penelitian ya. Jadi gambar tadi, kemudian nanti 3.2 itu adalah penjelasan flowchart penelitian. Terus 3.3 itu adalah tempat penelitian. Jadi tempat penelitian, jika teman-teman mengambil tempat penelitian, misalkan STTNF gitu, atau sekolah tertentu, atau tempat fasilitas umum tertentu, itu nanti dijelaskan tempatnya apa, profilnya apa, dan sebagainya. Seperti itu ya. Terus 3.4 itu adalah objek penelitian. Jadi objek penelitian ini nanti berisi tentang apa? Misalkan profil responden, itu apa saja profil respondennya, kemudian jumlah responden yang ingin dicapai berapa, terus variabel yang digunakan apa aja, gitu ya. Variabel sudah dibahas ya dalam korelasi dan regresi, jadi teman-teman harap ditentukan variabelnya untuk dalam penelitian ini, seperti itu. Itu bab 3. Nah, kemudian bab 4. Nah, bab 4 ya mungkin nanti akan berbeda seperti ini contohnya gitu ya dari laporan yang lalu. Isinya secara garis besar nanti seperti ini. 4.1 itu berisi tentang hasil kuesioner jika menggunakan kuesioner atau hasil pengamatan jika melakukan pengamatan secara langsung atau data sekunder. Seperti itu. Terus 4.2 itu adalah pengolahan menggunakan distribusi, frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, korelasi, dan regresi. Terus 4.3 itu adalah analisis atau penjelasan terhadap hasil pengolahan. Gitu. Jadi hasil pengolahan tadi kan udah dapat pasti ya dari penjelasan sebelumnya. Nah, itu nanti dijelaskan atau dianalisis dengan ini. Seperti itu. Di subbab ini. Isi seperti itulah. Nanti mungkin akan berbeda, cukup signifikan dari ini. Nah, terakhir itu adalah bab 5 yang isinya adalah kesimpulan dan saran. Oke, ini akan sangat berbeda bab 5-nya. Jadi bab 5 itu nanti isinya adalah 5.1 itu adalah kesimpulan.
Jadi yang tadi saya jelaskan, kesimpulan itu berasal dari tujuan yang nanti dihubungkan dengan pembahasan. Jadi pembahasan itu nanti kan ada apa? Ada hasil ya. Sedangkan tujuan itu kan apa yang ingin kita capai. Nah, itu nanti disesuaikan gitu. Dan poinnya juga harus sama. Misalkan tujuannya ada 4 poin, berarti kesimpulan juga nanti usahakan ada 4 poin, seperti itu. Nah, terakhir saran. Saran itu apa? Saran untuk penelitian yang berikutnya gitu ya. Misalkan ada orang yang mau melakukan penelitian seperti ini, saran seperti apa yang harus dilakukan gitu ya untuk penelitian berikutnya agar bisa lebih baik gitu ya, tidak mengulangi kesalahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk dokumentasi disesuaikan, nanti menyusul saja gitu ya. Ini lebih mudah gitu ya. Nah, terus daftar pustaka mengikuti standar daftar pustaka yang ada gitu ya. Nanti dicari aja. Tapi kalau kita nanti bisa saya bahas juga di berikutnya. Seperti itu. Nah, nanti untuk tugasnya, tugas minggu kemarin, nanti tolong dibuat misalkan bab 1 sudah baik gitu ya. Itu bisa lanjutkan ke bab 2, bab 3. Dibuat satu file ya. Jadi di dalam satu file itu ada bab 1, 2 dan 3. Jika bab satunya kira-kira perlu diperbaiki, boleh diperbaiki dulu. Nanti baru dikirim ulang jika sudah diperbaiki dan ditambah bab 2 dan bab 3 gitu ya. Bab 4-nya nanti bisa menyusul di minggu besok gitu ya. Gitu. Nanti akan saya koreksi pelan-pelan. Seperti itu. Jadi jika ada yang mau bertanya silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau sudah cukup jelas, ya mungkin teman-teman bisa lanjutkan atau mungkin sudah ada yang ngirim kali ya. Nanti kalau sudah ada yang ngirim, mungkin nanti malam saya akan cicil untuk kasih feedback gitu ya. Nanti saya usahakan memberikan feedbacknya dengan video rekaman. Jadi teman-teman bisa tahu mana salahnya dan saya bisa jelaskan. Nah, bagi lebih disarankan untuk mengirimkan tugasnya dalam bentuk Word ya, jangan PDF. Jadi biar saya bisa sedikit ngedit, biar teman-teman bisa melanjutkan apa yang salah gitu ya. Jadi saya kasih tahu yang benar seperti ini, nanti kemudian diperbaiki. Jika memang sudah terlanjur mengirim dengan PDF, bisa dikirim ulang gitu ya dengan PDF Word gitu ya. Jadi dalam bentuk format Word seperti itu. Oke, jadi jika sudah selesai, ya udah berarti mungkin saya tutup saja. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti dilanjutkan. Moga-moga minggu depan bisa live lagi untuk menjelaskan tugas berikutnya gitu ya. Jadi harapan kita semua bisa mengoptimalkan laporan proyek ini menjadi portofolio teman-teman yang baik gitu ya. Karena saya berharap ini kan hampir sama seperti skripsi ya, membuat skripsi gitu ya. Walaupun nanti akan berbeda di lapangan, tapi setidaknya tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Seperti itu. Jadi terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.